terkadang iman kita ini kandas dengan sebuah realitas. Di saat ini salah satu contoh, ketika yang datang ke rumah, kita punya anak perempuan datang ke rumah, itu yang datang itu cowok, anak laki, bawa motor odong-odong, parkir depan pintu lagi. Assalamualaikum, mau dibuat itu. Siapa kamu? Temannya putri bapak. Enggak, udah pulang kan, udah malam. Itu yang datang naik motor. Ini enggak, yang datang itu bawa mobil Pajero. Turun, assalamualaikum, santun, dibuat. Oh ya, ada apa? Beda responnya kan. Mau bertemu siapa? Saya teman putri bapak. Oh ya, namanya siapa? Ini. Oh sudah, masuk. Apalagi salamnya pas salaman itu dicium. Oh sudah, duduk. Nak, sini, ini temanmu ada. Silakan ngobrol. Ada yang seperti itu, mohon maaf. Dia akan tegas dengan keimanannya, yang datang yang kayak tadi. Tapi di saat realitasnya beda, wah ini cocok ini jadi suami anakku ini. Itu dia sambut. Apalagi hari ini ya, seorang laki-laki itu dinikahi bukan karena kepribadiannya, tapi karena wibawanya. Wibawa apa Bang Nasrul? Mobil. Wibawa rumah. Itu. Terus sekali, 2 kali, 3 kali bapak ibunya ngobrol, kayaknya baiklah, nggak apa-apa lah anak kita lah dekat sama dia itu, kayaknya juga dia serius, nggak mungkin kalau dia nggak serius datang ke rumah, mungkin akan begitu. Nah ini sudah bergeser. Termasuk bapak ibu sekalian, hati-hati yang anaknya dari pesantren ngambil kuliah, jangan bangga anaknya kuliah. Kalau masalah dia S1, S2 itu nggak penting di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang penting itu apa? Rahimahullah, itu dirahmati Allah apa tidak dia. Kalau masalah gelar doktor, profesor itu nggak penting di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di saat sekolah di kampus itu, apakah mereka masih menjaga iman atau tidak? Itu yang dipikirkan. Ini ada pondok alumni kita, bukan alumni sini. Dia masih, alhamdulillah masih sadar. Dia cerita, curhat, Ustadz, sebulan saya di kampus Ustadz, ya Allah ya Rabb, berat saya. Kenapa berat? Saya ini kan belum punya kendaraan dan saya belum bisa naik motor. Saya kan naik angkot, turun depan gerbang. Setiap kali mau ke kelas itu kan jalan kaki Ustadz. Ditawari satu kelas sama laki-laki, mau dibonceng kalau pas lewat. Saya tidak. Saya bisa bertahan 3 bulan Ustadz untuk tidak itu. Setelah 3 bulan, lama-lama kan capek juga kaki Ustaz. Akhirnya saya ikutlah dibonceng. Sekali saya dibonceng, enak ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, lama-lama juga Ustaz, ternyata orang itu baik betul sama saya. Saya lihat sholat 5 waktunya bagus. Aduh, udah repot lagi ini udah. Kemudian Ustaz, pergeserannya lagi, saya ngelihat jilbab yang kecil-kecil kok indah ya Ustaz, lama-lama Ustaz. Padahal saya itu dulu paling anti pakai jilbab itu. Terus kamu gimana? Saya sudah beli Ustaz online. Sudah kamu pakai belum? Udah, Mbak sini nanti saya bakar itu tak gitu. Ustaz jangan. Pokoknya gimana Ustaz solusinya? Sudah, kamu keluar dari kos yang ada itu, karena di kos-kosan kamu sudah tidak baik. Kemudian yang kedua, kamu harus ikut komunitas yang mengikat keimanan kamu. Kamu alhamdulillah konsultasi, kalau tidak kamu sudah bablas nggak tahu kemana itu. Iya Ustadz, alhamdulillah sekarang masih terjaga. Karena apa? Sering datang ke rumah dia konsultasi sama uminya. Ya, alhamdulillah, berarti dia masih dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu dari sekian angkatan yang lulus, yang benar-benar sadar dirinya berubah dari yang baik menjadi ketidak yang baik. Pergeseran iman luar biasa, sangat cepat. Maka sering kita sebut iman kandas dengan sebuah realitas. Iman hancur, tidak siap dengan kondisi realita yang ada di depan mata. Nah ini hati-hati pergeseran-pergeseran seperti ini. Satu hal saya ingin sampaikan terkait dulu di Afghanistan. Ini ceritanya Syahadul Azam rahimahullah ta'ala. Jadi beliau itu berkisah tentang seseorang
seorang wanita ya, punya anak perempuan satu. Jadi sebelumnya itu dia adalah keluarga yang terhormat, dia kaya raya begitu. Ketika Soviet ya membombardir negeri Afghanistan saat itu, jadi suaminya terbunuh dan tinggal istri sama anaknya, dan rumahnya sudah hancur. Nah, akhirnya ibu sama anak ini ditaruhlah di semacam perkemahan, pengungsian begitu ya, penampungan begitu ya. Nah, ada di antara para kaum muslimin itu yang tahu tentang kondisi ibu sama anaknya ini. Anaknya perempuan, ya sudah waktu-waktunya menikah begitu kan. Akhirnya mereka berpikir, ayo kita carikan seorang pemuda yang Arab yang dia mapan untuk bisa menikahi anak daripada si ibu itu. Akhirnya ketemulah seorang pemuda itu dan dia siap untuk menikahi seorang gadis anak daripada si janda di saat itu. Nah, ketika sudah hadir, datanglah mereka untuk meminang anaknya itu. Disampaikanlah, ibu, kedatangan kami membawa fulan ini untuk menikahi putri ibu. Apa jawaban si ibu tadi? Wahai tuan-tuan, katanya, kalau kalian datang di saat kami dalam kondisi kaya kemarin, kami akan terima pinangan pemuda ini. Tapi kamu datang di saat kami tidak punya apa-apa, saya tidak sepakat dan kami tidak mengizinkan anak saya menikah dengan pemuda ini, karena saya khawatir saya menjual anak saya kepada si pemuda ini. Paham maksudnya ya? Jadi sampai para masyayikh itu menangis itu ya. Mereka baru sadar, terhenyak ada seorang wanita itu yang masih hatinya itu tulus ya. Kalau bahasa-bahasa mereka itu seorang wanita yang yamlikuddin, yang masih memiliki agama, yang masih memiliki kehormatan diri. Yang seperti ini kan susah. Kalau yang datang kaya, gimana bisa udah nikah nak? Ini enggak, dia berpikirnya lain. Kalau saya terima yang kaya itu, dia muhasabah, jangan-jangan anakku ini saya tukar dengan harta, saya jual seolah anakku ini. Nah, yang model-model seperti inilah yang harusnya kita coba kaji, kita teladani. Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan kita ini yang sehari ini itu kita sudah menjual agama kita, kita tukar dengan dunia yang murah itu gitu. Ini pelajaran berharga betul. Ya, termasuk ya tadi masalah anak kita bagaimana, masalah keluarga kita bagaimana. Yang hari ini kadang-kadang ya kita itu ada semacam prinsip, ya sudahlah gitu kan. Anaknya dari pesantren sudah nggak sholat 5 waktu, sudahlah gitu kan. Anaknya ya menikah tapi dilihat nggak pernah sholat subuh berjamaah di masjid, ya sudahlah. Kan nggak bisa seperti itu. Bagaimana kita punya tadi semangat untuk sehidup sesurga ya. Yang terakhir, ini pertemuan sesi pertama, insya Allah nanti akan kita lanjutkan karena ternyata banyak sekali poin-poin yang memang harus ditekankan. Yang terakhir terkait masalah keluarga ini, hari ini yang kita amati banyak dari kaum muslimin ini orientasi ya, berpikir orientasinya kan beda gitu ya. Dikatakan sukses anaknya itu manakala dia bisa mendapatkan gelar-gelar akademisi tertentu, dapat sebuah pekerjaan dan sebagainya. Ini saya akan tegaskan bahwasanya keberhasilan itu bukan yang seperti itu. Saya dihadapkan dengan sebuah masalah sebenarnya. Ini masalah yang juga jadi iktibar bagi kita. Jangan kita bangga anak kita itu sukses duniawinya, gelarnya sudah S2, doktor atau dan sebagainya. Jangan kita berbangga dengan yang seperti itu. Jadi kisahnya ada suami istri meninggal dunia. Anaknya sedang ngambil S2, anak pertama, anak yang kedua ngambil S1. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ada pihak-pihak yang punya sangkutan dengan orang tuanya itu. Orang tuanya punya banyak sangkutan yang harus dilunasi, utang dan sebagainya. Ketika didatangi, si anak tadi menjawab ketika, nak, bapak antum almarhum ada tanggungan masalah ini dan ini, kamu bagaimana segera melanjutkan urusan ini
biar segera selesai supaya Abi dan Umi bisa tenang di alam kuburnya. Apa jawaban sang anak? Maaf Ustadz, saya nggak tahu masalah orang tua, saya nggak mau ikut campur. Saya langsung, kalau di saat itu istilahnya dia belum lama berkabung saja, istilahnya kan baru berkabung gitu, saya hanya menyampaikan itu, segera ini selesaikan supaya orang tua itu tenang gitu. Saya sampai ngomong lagi, maaf, saya datang ke sini bukan menuntut hak kita, bukan, tapi saya ingin menolong bapak kamu, ibu kamu. Maaf Ustaz, saya nggak tahu menahu itu masalah itu, saya nggak mau tahu itu urusan orang tua saya. Saya kalau nggak di tempat sedang berbela sungkawa mau tak tonjok anak itu. Saya apa? Saya langsung berkata demikian, gagal itu orang tua itu menyekolahkan anaknya sampai S1 sampai S2, sedangkan dia tidak mampu berbakti kepada orang tuanya. Ini keluarga Baitul Quran harus paham. Jangan bangga anakku sekarang sudah di perguruan tinggi ini, sekarang dia mau melanjutkan ke Australia. Oke, bangga dengan pencapaian-pencapaian yang ada, tapi ingat, bekali agama kepada mereka. Karena kita buat apa susah-susah punya anak? Kalau ada, kita punya anak itu tujuan utamanya apa? Supaya anak ini berbakti kepada kita nanti di saat kita tua. Maka ketika kita melihat ada orang yang dianugerahi anak, doa kita apa? Barakallahu fil mauhubilaka, semoga Allah memberkahi anakmu. Wa syakartal wahib, sehingga engkau akan bersyukur kepada pemberinya. Wa balagha asyudda, dan semoga anak itu lekas dewasa. Wa ruzikta birroh, dan kamu akan mengambil baktinya, kamu akan mendapatkan bakti daripada sang anak itu. Coba kalau anak seperti ini, bayangkan bagaimana kita, urusan kita nanti di saat kita sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Rabb, sia-sia kita punya anak. Nah, artinya yang seperti ini sudah harus kita kaji, sudah kita harus perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita ini tumbuh tanpa dasar-dasar keimanan yang baik, sehingga kedepannya justru menjadi beban bagi kita, bukan menjadi penolong-penolong syafaat bagi kita nanti pada hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian ya kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini.